Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, Bapak Ibu Guru dan seluruh warga SMA Negeri 12 Semarang yang sedang menyaksikan acara Pesantren Ramadan di kanal YouTube Semandalas Official. Pada segmen pertama kita telah mendengarkan tausiah dari dua narasumber yaitu Bapak Toha dan Bapak Mahmudi dengan tema fitrah dan perkembangan remaja. Pada segmen ini kita sudah ditemani dengan dua narasumber. Sudah bergabung bersama kami Bapak Heri Gunawan SPD dan juga Bapak Anggariawan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, untuk kali ini agar tidak terlalu lama kalian menunggu, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Angga dengan tema Fastabiqul Khairat. Terima kasih Bu Farida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 12 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, dan tidak ketinggalan pula anak-anakku yang saya banggakan yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara online melalui kanal YouTube Semandalas Official. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam. Karena tanpa nikmat iman dan nikmat Islam, hati kita tidak akan terdorong untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Dan alhamdulillah di suasana yang masih pandemi ini, kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan penuh khidmat lewat kanal YouTube Sekolah Semandalas Official. Tadi sudah disinggung oleh Bu Farida, materi atau tema untuk sore hari ini adalah tentang Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya sudah tidak asing lagi kita dengan kata Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berfastabiqul khairat. Nah, di sini kita sudah diperintahkan langsung oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sore ini kita akan kaji makna fastabiqul khairat bagi kehidupan kita. Setidaknya ada 3 makna fastabiqul khairat bagi kehidupan kita. Yang pertama, fastabiqul khairat tentunya sangat berkaitan erat dengan umur, ya, dengan umur kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, tentunya tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Pasti kita akan menemui yang namanya kematian. Itu sebuah kepastian ya, karena sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tiap-tiap yang berjiwa atau tiap-tiap yang bernafas itu akan menjemput ajalnya atau pasti menemui kematian. Jadi kapan ajal kita akan menjemput? Ya, kapan ajalnya Pak Heri? Kapan ajalnya Bu Farida? Ataukah setelah acara ini dijemput oleh
malaikat Israel, atau setelah berbuka, dan bisa saja Pak Heri masih 60 tahun lagi. Tidak ada orang yang tahu kapan ajalnya menjemput. Kita sebagai hamba Allah hanya diperintahkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal yang banyak untuk menghadap Allah. Karena kita nantinya takut menyesal di akhirat. Ya, karena dijelaskan dalam Quran surat Fatir, Allah berfirman yang artinya orang-orang di neraka itu berteriak, meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki zakat, untuk memperbaiki puasa, atau memperbaiki kelakuannya selama di dunia. Jadi orang-orang di neraka itu teriak, ya Allah, kembalikan saya pengen sholat, saya pengen zakat, saya punya tanah di sebelah mau saya jual untuk sedekah ke masjid. Semuanya ingin kembali, ya, atau semuanya itu menyesal karena di dunia itu umurnya tidak digunakan untuk berfasabiqul khairat atau tidak digunakan untuk beramal baik. Jadi sebelum kita menyesal, mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan cara berfasabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam melakukan amalan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fastabiqul khairat ini sebagai jalan menuju husnul khotimah. Manakala kita sebagai manusia beristiqomah berfastabiqul khairat, maka di akhir hayat nanti kita insya Allah akan mendapat gelar yang diidam-idamkan oleh setiap manusia, yaitu gelar husnul khotimah. Amin. Yang ketiga, fastabiqul khairat ini sebagai langkah jihad untuk melawan fastabiqus sayyiat. Karena kita hidup di dunia ini ada baik juga ada buruk, ada plus, ada minus, ada fastabiqul khairat juga ada fastabiqus sayyiat, ada berlomba-lomba dalam keburukan. Mungkin itu makna fastabiqul khairat bagi kehidupan kita. Kita lanjut ke ciri-ciri. Biar kita tahu, ya biar kalian tahu bagaimana ciri-ciri orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Yang pertama, bisa kalian perhatikan, ciri yang pertama orang yang berjiwa fastabiqul khairat adalah orang tersebut selalu menyegerakan untuk berbuat baik atau tidak menunda-nunda untuk melakukan amalan soleh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang tersebut berprinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Angga contohkan ciri yang pertama, ya tadi ciri yang pertama adalah orang tersebut menyegerakan untuk berbuat baik. Contoh di amalan yang setiap hari kita laksanakan, sholat wajib, ya sholat wajib 5 waktu. Ketika kalian sudah mendengar azan, itu segera ya langsung pulang. Kalau kalian sedang main, kalau sedang sekolah, langsung ke masjid ya ambil air wudhu untuk siap-siap sholat. Itu namanya orang yang berfasabiqul khairat. Ya, tapi kebanyakan dari kita untuk sholat tepat waktu itu susah. Ya, artinya masih menunda-nunda. Contoh waktu sholat duhur sudah ada azan, tapi nanti masih jam 12:30. Nanti dulu 5 menit lagi. Masih main game tanggung. Nanti dulu masih nonton TV tanggung, sinetronnya masih bagus. Nanti dulu nanti terus sampai jam 2:30 sudah mepet sholat asar. Berarti kalian tidak menerapkan fastabiqul khairat. Mungkin itu yang dapat Pak Angga jabarkan mengenai fastabiqul khairat. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga atas materinya yang sangat bermanfaat sekali mengenai fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa fastabiqul khairat itu sebagai jalan menuju husnul khotimah. Ya, Pak. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan Bapak Heri mengenai karakter pemuda Islam sejati. Baik, terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in
ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Kepala SMA Negeri 12, Bapak Dr. Kusno SPD MSI yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru, staf pengajar dan tenaga pendidik, Bapak Ibu orang tua siswa atau wali yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya di rumah dalam mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online via kanal YouTube Semandalas Official yang saya hormati pula. Serta tak lupa anak-anakku semuanya yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita luar biasa nikmat yang niscaya apabila kita diminta untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Berikutnya, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak di Yaumul Qiyamah akan kita nantikan syafaatnya. Baik, anak-anakku semuanya, langsung saja kepada materi pada sore hari ini, yaitu tentang karakter pemuda Islam sejati. Saya awali dulu anak-anakku semuanya. Saat ini kalian, kita semua sedang berada di dalam suatu masa yang memang memiliki tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi yang begitu derasnya bagi kita Muslim Indonesia. Tentu saja ini menjadi tantangan yang mengerikan apabila kita tidak bisa menghadapinya dengan baik. Nah, anak-anakku semuanya, kita sebagai pemuda, ujung tombak peradaban yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia, tentu saja dituntut untuk senantiasa mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kualitas diri kita, sehingga kita mampu membawa bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan sore hari ini, saya akan memaparkan profil karakter pemuda Islam sejati yang harapannya nanti karakter-karakter ini bisa kalian internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian implementasikan juga. Yang pertama, karakter pemuda Islam sejati itu yang seperti apa, Pak? Yang pertama adalah pemuda yang memiliki salimul akidah atau akidah yang lurus. Seseorang yang memiliki akidah yang lurus tentu saja dia tidak akan belak-belok ke kanan ke kiri. Dia hatinya akan selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menghadapi segala macam godaan dan menjauhi segala larangan-larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sahihul ibadah, yaitu pemuda yang memiliki kemampuan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu yang seperti apa? Ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan atau diteladankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, Ustadz-Ustadzah kita baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah yang memiliki sanad keilmuan yang jelas tentu saja. Itu sahihul ibadah, ibadah yang benar. Jangan membuat ritual ibadah sendiri. Ini yang mungkin saat ini mungkin di kehidupan kita banyak kita jumpai, bahkan kemarin sempat heboh ada Nabi ke-26 dan sebagainya itu. Yang ketiga adalah matinul khuluq atau akhlak yang kokoh, akhlak yang tidak mudah terombang-ambing, akhlak yang baik tentu saja yang akan nampak manakala kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, sopan santun, andap asor, tepos liro, apalagi toleransi, itu sifat-sifat baik yang diwariskan oleh leluhur kita, terutama kalau kita di Jawa, yang saat ini mulai memudar. Mari kita semangatkan lagi, mari kita bangkitkan lagi untuk bersama-sama memiliki matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Yang keempat adalah mutsaqoful fikri, wawasan yang luas. Sebagai pemuda Islam, kita dituntut untuk mencari ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Dan kita mungkin hanya sangat kecil sekali mempelajari ilmu Allah yang saat ini kita pelajari. Ibarat kata dunia ini adalah hutan belantara, maka ilmu itu yang kita miliki
adalah bekal yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi ganasnya binatang-binatang buas yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak tergerus, sehingga kita tidak mati dimakan oleh binatang buas yang ada di dalam hutan belantara tersebut. Yang kelima adalah qawiyul jismi atau jasmani yang kuat. Sebagai pemuda Islam, kita juga dituntut untuk memiliki fisik jasmani yang kuat, tidak mudah sakit-sakitan, tidak lemah, dan tentu saja hal ini bisa diraih dengan menerapkan beberapa pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang teratur. Kalau kalian mungkin menyadari apa yang kalian lakukan jauh dari itu, maka mulai sekarang, mulai saat ini juga saya mengajak kepada kalian semuanya, mari menjadi pemuda Islam yang qawiyul jismi, memiliki jasmani yang kuat. Seperti tadi yang saya katakan, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur. Jangan begadang sampai malam, nongkrong di burjo, ngegame bersama teman-temannya sampai pagi. Bahkan pola hidupnya dibalik, siang untuk tidur, malam untuk begadang dan sebagainya. Ini hal yang tentu saja sangat perlu kita hindari. Anak-anakku semuanya, yang berikutnya adalah mujahadatul lin nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu saja hal ini kalau di usia kalian yang saat ini sudah SMA, mungkin hawa nafsu yang terkait bukan hanya makanan dan minuman, itu sudah tidak levelnya lagi kalian tergoda dengan makanan atau minuman. Tapi bagaimana kalian bisa menahan diri untuk menggunjing, memberikan komentar-komentar yang negatif dengan melihat atau membaca berita yang ada di medsos. Kemudian mohon maaf ini kalau yang punya pacaran berduaan, janjian untuk buka bersama dan akhirnya nanti bisa jadi kebablasan, malah sebelum buka malah mukah bersama, bisa jadi seperti ini. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi berjuang melawan hawa nafsu. Yang berikutnya yaitu harisun ala waktihi, disiplin waktu. Ini akan sangat nampak sekali manakala kalian nanti mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung. Beberapa dari kalian nanti akan terlihat sering terlambat, dihadang oleh STP 2K di depan pintu gerbang, diberikan istilahnya kayak punishment yang memang tujuannya mendidik dan sebagainya. Untuk waktu sendiri ini memang sangat luar biasa anak-anakku semuanya, bahkan di Al-Quran juga disebutkan mulai dari Al-Fajr ya, terus kemudian Ad-Duha, Al-Asr, dan Al-Lail. Ini satu hal yang mungkin karena memang kita perlu untuk memperhatikan hal tersebut, berdisiplin waktu. Yang berikutnya adalah qadirun alal kasbi atau mandiri. Saya kembalikan lagi ke konteks puasa Ramadan. Mungkin di antara kalian juga ada yang untuk bangun sahur saja itu harus dibangunkan berkali-kali padahal alarm sudah dibunyikan. Ibunya masih gembar-gembor, "Nang, bangun, ayo sahur," dan sebagainya. Itu bukan karakter pemuda Islam sejati. Karena apa? Karena tidak mandiri. Mari bersama-sama kita wujudkan, mari bersama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang terakhir anak-anakku semuanya yaitu nafi'un li khairihi, bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini tentu kalian juga sudah memahami di mana kita berada, kita harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu di keluarga, di pertemanan, dan sebagainya. Saya kira itu anak-anakku poin-poin yang harus kita pelajari bersama, kemudian kita internalisasikan sehingga kita bisa menjadi pemuda Islam sejati yang benar-benar menjadi profil yang ideal bagi kita dan membawa dampak besar kepada kemajuan bangsa kita. Terima kasih, saya kira dari saya sementara cukup seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas materinya. Jadi tadi telah disebutkan ya anak-anak mengenai karakter Islam, karakter pemuda Islam sejati. Ada banyak sekali dari mulai menambah wawasan, kemudian berakhlak yang kokoh, mandiri dan juga berguna bagi sesamanya tentunya.
Baik anak-anak, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin yang pertama untuk Pak Angga terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan Pak, begini, kan anak-anak ini mungkin penasaran, bagaimana sih cara sebagai pelajar dalam menerapkan Fastabiqul Khairat? Oke, terima kasih Bu Farida dan terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk berfastabiqul khairat? Ya, kalian sebagai pelajar itu bagaimana caranya? Oke, kalian tadi sudah mendengar bahwa ada 2 ciri orang-orang yang berfastabiqul khairat. Kalian pegang itu dulu. Kalian pahami ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah orang yang berfastabiqul khairat itu selalu mengutamakan kebaikan atau tidak menunda-nunda dalam melakukan hal kebaikan. Nah, tentunya kalian sebagai pelajar ya di sekolah sedang proses menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga hal yang wajib ya. Man arad thalabul ilmi, ya mohon maaf, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Jadi kalian diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan tadi sudah disindir sedikit oleh Pak Heri bahwa menuntut ilmu itu penting buat bekal mengarungi kehidupan. Benar ya Pak Heri ya? Betul. Jadi ada man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kalian ingin kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Dan juga kalau kalian ingin kebahagiaan akhirat harus juga dengan ilmu Pak Heri. Dan jika kalian ingin keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Harus meraih cita-cita, menjadi guru, menjadi TNI, ataupun cita-cita lain. Itu semuanya harus ilmu, harus dengan ilmu, harus belajar, dan harus tekun belajar ya. Terus, untuk meraih kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Kalian sholat butuh ilmu, ada hal-hal yang membatalkan sholat, ada syarat rukun sholat, ada kalian puasa juga, ada syarat rukun puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa, semuanya dengan ilmu. Jadi, Pak Angga tegaskan lagi, menuntut ilmu itu sangat penting. Oke, lanjut ke fastabiqul khairat. Kalian di sekolah, ya ini fakta di lapangan, kalian itu belum berfastabiqul khairat di lingkungan sekolah. Artinya kalian itu belajar hanya ketika akan ada ulangan Pak Heri. Ya, para peserta didik yang di rumah, sebagian belajar itu ketika mau PTS, atau mau PAS, atau mau ujian sekolah. Jadi BKS namanya, belajar kebut semalam. Jadi materi dari bab awal sampai bab akhir dibuka. Itu bukan paham malah pusing. Jadi wah pusing, mending tidur saja. Besoknya cari contekan. Itu tidak berfastabiqul khairat. Orang yang berfastabiqul khairat tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Langsung belajar, ada ulangan atau tidak, ada ujian atau tidak, dia harus belajar. Hari ini materi PABP ya, atau materi bahasa Indonesia, saya buka bab apa, kalian baca, kalian pelajari, minimal 50% menguasai. Ketika diajari oleh Bapak Ibu Guru, besoknya kalian sudah bisa mengikuti atau bisa menguasai minimal 90%. Itu ciri yang pertama adalah tidak menunda untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, ciri yang kedua, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini ya. Contoh, kalian hari ini ulangan mendapatkan 75. Pas KKM ya. Besok ulangan ke depan saya harus lebih. Saya harus dapat nilai 80. Saya harus dapat nilai 85. Jadi jangan, wah yang penting KKM Pak Heri, alhamdulillah sementing aku KKM, sementing lulus, orang peduli naik apa ora. Jadi seperti itu. Kalian harus berjiwa hari ini lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mungkin itu Bu Farida jawaban tentang bagaimana cara kalian sebagai pelajar untuk berfastabiqul khairat. Baik, terima kasih Pak Angga. Jadi tadi ditekankan sekali ya dalam pentingnya menuntut ilmu untuk anak-anak agar ketika
belajarnya itu ketika tidak ulangan saja ya Pak. Tadi Iya. istilahnya ada KM. BKS. BKS apa tadi BKS? Belajar kebut semalam ya. Belajar kebut semalam. Ini memang anak-anak mungkin banyak yang seperti itu. Jadi untuk berfastabiqul khairat, kalian jangan BKS lagi, kemudian belajar menuntut ilmu yang giat agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Heri. Ada pertanyaan mengenai tadi Pak, karakteristik tadi. Bagaimana cara bermanfaat untuk orang lain, mungkin bagi pelajar khususnya Pak, agar bisa bermanfaat bagi orang lain itu caranya seperti apa sih? Oke, terima kasih Bu Farida, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana menjadi orang yang memberi manfaat bagi manusia yang lain seperti itu ya Bu ya. Anak-anakku semuanya, tadi sekilas Pak Iri juga sudah menyinggung di mana kita berada, kita harus memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Saya akan berikan contoh seperti ini. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kemudian ada kerja bakti, kalian sebagai pemuda, sebagai remaja malah justru asik main game di rumah tanpa melihat aktivitas yang ada di lingkungan, itu namanya tidak memberi manfaat bagi lingkungannya. Kemudian ketika di konteks sekolahan ya, ada tugas kelompok seperti itu Bu Farida, kalian gandul, banyak yang seperti ini ya. Gandul itu apa ya? Nebeng. Kerja sama. Pupuk bawang. Sana yang kerja, saya yang sama. Itu yang biasa justru tidak memberikan manfaat tapi memberi beban. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yang paling penting lagi adalah menjadi bagian dari solusi ketika orang-orang yang ada di lingkungan kita itu memiliki sebuah masalah. Misalkan contoh di lingkungan masyarakat kita itu ada sampah, ada orang yang membuang sampah sembarangan. Itu masih banyak kita jumpai ya Pak ya, di pinggiran-pinggiran jalan seperti itu. Nah, ketika kita ingin memberikan manfaat bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk hidup yang lain, lingkungan, kita akan melakukan satu gerakan. Ini nyambung juga dengan fastabiqul khairat tadi. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Dan yang terpenting lagi, lakukan kebaikan sekecil apapun dan istiqomahlah untuk senantiasa melakukan kebaikan. Itu Bu Farida, semoga ini bisa menjadi atau menginspirasi anak-anak supaya dimanapun dia berada, dia keberadaannya memberi manfaat, bukan sebaliknya justru malah menjadi beban bagi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya sambung lagi untuk Pak Heri. Kan tadi bagaimana cara bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, saya juga mau menyoroti poin tentang melawan hawa nafsu ini Pak, karena ini kan di Ramadan tentunya. Bagaimana cara melawan nafsu Pak di bulan Ramadan ini? Oke, melawan hawa nafsu, saya tadi juga sudah menyinggung sebenarnya Bu Farida. Kalau di level anak SMA itu bukan tergodanya, itu bukan makanan dan minuman. Meskipun juga ada yang seperti itu, artinya dia downgrade gitu, turun level. Dulu pernah ada satu kejadian yang memang ini menjadi presiden buruk bagi sekolah kita, karena ada beberapa anak pada saat Ramadan itu justru tergoda sama temannya yang tidak sedang berpuasa karena halangan atau menstruasi, kemudian membawa Indomie ke sekolah, dan yang cowok-cowoknya itu pada pengen Bu, akhirnya di kelas itu ada yang seperti itu. Tapi untuk level kalian seharusnya sudah tidak di level itu lagi, karena masih banyak sekali hawa nafsu yang mungkin bisa dilawan atau coba diajak berperang gitu ya, dikelola, jangan kita mau diperbudak oleh nafsu. Contoh ini yang tidak kita sadari. Mungkin Bu Farida atau Pak Angga sering melakukan belanja online gitu. Sering enggak Pak? Enggak, Alhamdulillah ya? Sering. Alhamdulillah sering. Nah, anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa itu bisa jadi ketika kita tidak mengutamakan kebutuhan, tapi kita justru mengedepankan rasa ingin atau keinginan, maka yang terjadi kita adalah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu untuk berbelanja Bu Farida. Ini banyak sekali, bahkan ketika ada anak yang dulu pernah mutong karena nggak dibelikan motor baru. Kalau sekarang mungkin iPhone ya, iPhone 12 Pro Max. Pro Max ya? Pro Max. Pro Max obat sakit perut. Obat sakit perut ya. Iklan, jangan Pak. iPhone 12 Pro Max.
wah ini harus mengikuti dan sebagainya. Coba anak-anakku semuanya kembalikan lagi. Bedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Terutama kalau tadi nafsu berbelanja. Nah, bagi yang punya pasangan, maaf bukan pasangan resmi ya. Berpacaran tidak diajarkan dalam Islam. Kalau kalian punya pacar, misalkan tadi juga saya sempat singgung juga. Di bulan suci Ramadan, ayolah jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Di bulan yang biasa saja kita juga dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Kalau perlu nggak usah ketemu dulu. Fokus ibadah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sulit memang, karena biasanya kalau tidak punya pacar, kalau anak sekarang itu Bu, itu dianggapnya nggak gaul. Gitu. Padahal kalau zaman Dan saya laku, dulu, ya, Pak Hari? iya dan nggak laku. Kalau zaman saya dulu waktu saya sekolah, justru kalau punya pacar itu malah malu Bu, malu-malu itu. Ini bedanya luar biasa. Makanya tadi saya di awal katakan tantangan kalian itu luar biasa anak-anakku semuanya. Jadi sadarilah nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Terima kasih Bu Farida. Baik, mungkin Pak Angga bisa menambahkan dari segi Pak Angga bagaimana melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Terima kasih Bu Farida. Ini menyambung tadi ya, fastabiqul khairat dan pertanyaannya melawan hawa nafsu ya, di bulan suci Ramadan. Sebelum itu saya jawab dulu untuk fastabiqul khairat tentang kaitannya dengan ibadah ya di bulan suci Ramadan. Ini mumpung masih dalam suasana bulan suci Ramadan, amalan-amalan kita itu dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan oleh Allah, amalan-amalan kebaikan kita ya. Maka kurang berapa hari lagi Pak Heri? Kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu lagi, masih ada 2 minggu. Kita manfaatkan, kita lakukan fastabiqul khairat. Ya, kalau di sekolah ini, karena ini masih masa pandemi, tidak boleh berkerumun, ya, atau masih ada larangan untuk berkerumun. Bisa kalian ada namanya Hotmail Quran bil WA. Ini Bapak Ibu Guru via sudah, WA, ya via WA. Via WA. Tapi bukan berarti kalian video call bersama-sama terus membaca Al-Quran. Bukan ya. Hotmail Quran bil WA ini, Bapak Ibu Guru juga sudah, alhamdulillah sudah menjalankan ya. Kalian list nama-nama yang dari nomor urut absen 1 sampai 30, ya, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30, di list nama-namanya. Nanti estimasi membacanya itu 1 bulan. Ya, insya Allah bisa lah ya Pak Heri. 1 bulan, 1 juz. Karena 1 juz itu ada 10 lembar atau 20 halaman. Kalau 1 hari, 1 lembar, insya Allah dalam 20 hari selesai 1 juz dalam 1 bulan. 1 lembar, 1 hari, berat atau tidak Pak Heri? Tidak, sangat tidak. tidak. Ya, sangat tidak. Habis sholat maghrib dibaca 2 ayat, habis sholat isya dibaca 3 ayat. Insya Allah ringan kalau kalian harus memaksa dulu. Itu setelah berjalan 30 hari, silahkan dikoordinir oleh ketua kelas boleh ya. Bisa lewat Google Meet atau lewat Zoom, khataman bersama. Ya, dibaca mulai sholat ad-duha sampai An-Nas. Ya, boleh dilanjut tahlil atau boleh tidak langsung doa Hotmail Quran atau bisa meminta tolong kepada wali kelas untuk memimpin Hotmail Quran. Insya Allah wali kelas itu terbuka lebar untuk membantu kegiatan-kegiatan siswa yang positif ya kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini. Oke, untuk yang hawa nafsu ya, bagaimana caranya kita untuk melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan? Ya, karena memang fakta di lapangan banyak sekali, jarang orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru malah pinjam HP, terus banyak-banyakan follower, subscriber, terus like. Saya posting ini like-nya berapa? Tidak ada, Pak Heri, hari ini sudah berapa juz? Hari ini sudah Bu Farida sudah berapa juz? Tidak ada ya, bahkan pamer HP, pamer like, saya sudah yang like video saya itu sudah 10K. Kayak harga Tahiti ya, 10K. Atau follower saya sudah ribuan ya. Nanti dapat endorse ataupun yang lain. Justru miris sekali ya, di bulan suci Ramadan ini bukan kita memperbanyak pahala ya, memperbanyak kegiatan positif, tapi malah sebaliknya. Itu sangat miris. Mari kita rubah sama-sama mumpung masih ada waktu,
masih ada 2 minggu di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mulai dari hal yang kecil, ya. Membaca Al-Quran insya Allah tidak berat. Ya, tidak berat untuk membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan cara kita membaca Al-Quran, sering ngaji, mengikuti pengajian-pengajian di lingkungan sekitar, maka dengan otomatis hawa nafsu kita akan terkontrol. Karena apa? Sejatinya iman seseorang itu naik turun. Tidak selamanya iman kita itu selalu naik. Kadang juga mungkin Pak Heri sudah merasakan sehari lagi pengen baca Quran bisa 10 juz. Besoknya lagi, wah banyak kerjaan, imannya turun, capek, wah 5 juz saja. Besoknya lagi, tambah lagi, imannya turun lagi, 1 juz. Atau bisa sehari tidak membaca Quran. Oleh karena itu, kita bisa bentengi dengan cara berfasabiqul khairat tadi. Ya, mengikuti pengajian. Karena dengan kita sering mengikuti pengajian, sering kita diingatkan. Salah satunya dengan pesantren Ramadan ini, ya, Bapak Ibu guru, para narasumber, mengingatkan kalian untuk melakukan hal-hal yang positif. Dengan sering diingatkan, kalian akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Atau dengan sering diingatkan untuk berfasabiqul khairat atau sering kalian ikut pengajian, secara tidak langsung nafsu kalian akan terkontrol. Otak kalian akan menahan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin itu Bu Farida yang dapat saya sampaikan. Baik anak-anak, tadi sudah dijawab pertanyaannya kan melalui Pak Angga dan juga Pak Heri. Salah satunya agar berlomba-lomba dalam menuju kebaikan itu dengan baca Al-Quran via WA. Kemudian kalau Pak Heri tadi mencegah atau melawan hawa nafsu itu, ya kalau yang punya pacar jangan bertemu dulu ya Pak di bulan suci Ramadan ini. Kemudian ditahan untuk berbelanja online seperti itu. Nah, kita sudah mau menuju ke akhir acara ini Pak. Mungkin bisa diberikan pesan-pesan untuk anak-anak yang di rumah. Bisa dari Pak Heri dulu mungkin. Baik, terima kasih Bu Farida, anak-anakku semuanya. Dari apa yang sudah dijelaskan baik oleh saya maupun oleh Pak Angga tadi, saya hanya ingin mempertegas saja ketika kalian mengikuti pesantren Ramadan online ini, tolong diniatkan benar-benar untuk mencari ilmu. Bukan hanya semata-mata memenuhi kewajiban mengerjakan tugas. Kalau seperti itu, saya nggak akan ada manfaatnya. Kami yang di sini, Bapak Ibu guru semuanya berniat baik untuk mengajak kalian semuanya menuju kepada kebaikan. Jadi sekali lagi, jangan diniati hanya untuk mengumpulkan tugas, tapi niati betul untuk mencari ilmu, karena tentu saja tema-tema yang ada di pesantren Ramadan ini sudah disesuaikan untuk kalian semuanya. Tetap semangat, tingkatkan kualitas ibadah kalian, tingkatkan iman dan takwa kalian, senantiasa istiqomah di jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Angga mungkin juga bisa memberikan pesannya kepada anak-anak. Oke, terima kasih Bu Farida. Untuk pesan saya, ini mumpung masih dalam bulan suci Ramadan, insya Allah masih panjang ya bulan suci Ramadan, karena orang-orang itu ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban berdoa, ya Allah sampaikanlah umur saya sampai bulan suci Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ketika bulan Rajab berdoa, ya Allah sampaikanlah umur saya sampai bulan suci Ramadan. Tapi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, itu sia-sia ya. Belum tentu kita akan berjumpa bulan suci Ramadan ke depan. Karena tadi sudah disinggung oleh Pak Angga tadi di awal, bahwa tidak ada yang tahu kapan ajal kita menjemput. Nah, mumpung masih dalam suasana Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan cara berfastabiqul khairat tadi. Ya, ada 2 ciri, tidak menunda-nunda melakukan hal-hal yang baik. Ya, jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Sholat, ngaji, belajar. Jangan menunggu ulangan, jangan menunggu disuruh untuk sholat.
Jangan menunggu dibangunkan untuk sahur ya Pak Heri ya. Iya. Jadi harus dari dalam diri sendiri harus dipaksa, harus melakukan kebaikan. Ingat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Mungkin itu pesan dari Pak Angga, harapan dari Pak Angga dan Pak Heri. Kalian bisa mengimplementasikan materi-materi yang sudah disampaikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, Bu Farida. Baik, terima kasih Pak Angga dan Pak Heri atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Anak-anak, tibalah kita pada akhir segmen Tausiah di pesantren Ramadan kali ini. Jangan lupa besok kita akan live lagi di kanal YouTube Semandalas Official dengan acara peringatan Nuzulul Quran yang akan menghadirkan pembicara Kiai Slamet Riyadi STHI dari Kota Semarang dan dimeriahkan oleh grup Qosidah Ezura. Demikianlah tausiah kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kami undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.